wa ta'ala. Hati-hati Pak ya. Kata Nabi Muhammad, atadri man muflis, apakah kamu tahu orang yang bangkrut itu? Kata Nabi Muhammad, padahal dia tiap malam tahajud, zakat, sholat, sodakoh, baca Quran, tapi orangnya bangkrut. Kata Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang suka mencela dan menjelekkan orang lain dan memfitnah. Itu adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kata Nabi Muhammad SAW, walaupun dia ahli ibadah. Gara-gara mulut Pak, gara-gara mulut gak bisa jaga, kerjaannya nyela orang, bongol ini, bodoh, sudah jelek, pendek ya. Nanti difitnah sana fitni. Oh ini hati-hati, walaupun ahli ibadah, muflis, kata Nabi Muhammad, ini orang bakal bangkrut. Percuma, ibadahnya nggak bakal bisa menolong ya. Sampai dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, jika ada orang miskin datang kepada kita Pak, kalau kita nggak mau ngasih, jangan ditolak. Bahasanya itu jangan dibentak. Kalau memang nggak mau ngasih, berbicara yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu membentak orang tersebut dengan kata-kata yang jelek, kamu usir dengan kata-kata yang jelek, pengemis itu, maka jika kamu mensedekahkan setengah dari hartamu itu, 50% dari seluruh hartamu, kamu berikan kepada pengemis tersebut, maka dosanya belum tertutup dengan membentak pengemis tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Bahasanya ada orang datang kepada kita Pak, minta sumbangan. Wah ini sumbangan terus, sana kerja yang betul, minta aja kerjaannya. Itu bahasanya kita membentak orang yang minta seperti itu, kata Nabi Muhammad. Kemudian orang tersebut kita kasih separuh, 50% harta kita, itu dosanya belum tertutup, kata Nabi Muhammad SAW, dengan bentakan satu kali tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya. Makanya mulut ini harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol berbahaya. Akhirnya nanti bikin kita bangkrut. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bisa menjaga antara kedua jenggotnya, yaitu mulut, dan menjaga kedua pahanya, kemaluannya, maka aku jamin dia masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya barang siapa yang bisa menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, mulut ini bahaya ya, dijaga. Kalau berbicara dipikir dulu ya, jangan sampai nyakiti orang lain ya. Dalam hadis kata Nabi Muhammad SAW, lebih baik menghancurkan Ka'bah daripada menghancurkan hatinya orang mukmin. Dengan ucapan, dengan apa, menghancurkan hatinya orang mukmin, kita nyakiti, itu kata Nabi Muhammad masih lebih baik menghancurkan Ka'bah daripada menghancurkan hatinya orang mukmin. Makanya kalau berbicara itu dipikir berkali-kali. Manfaat enggak, kalau sudah enggak manfaat lebih baik diam. Kalau kita nggak suka sama orang, nggak usah dicaci, tinggal aja. Kenapa? Kalau kita caci, kita cela ya, kita marahi, kita bentak umpamanya, itu akhirnya bikin kita sendiri yang bangkrut nanti, membuat kita yang rugi. Walaupun ahli ibadah, kata Nabi Muhammad SAW ya. Bahaya mulut ini bahaya. Banyak penyakit mulut ini banyak. Adu domba ya, nanti dusta, sumpah palsu ya, sumpah palsu seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini sebenarnya bukan kena tipunya iblis Pak. Nabi Adam ini kena tipu sumpah palsunya iblis. Jangan salah paham. Jadi Nabi Adam ini makan buah kuldi bukan karena dibujuk oleh iblis, bukan, karena kena sumpah palsunya iblis. Iblis mengatakan, demi Allah, wahai Adam, jika kamu makan ini, kamu akan kekal. Jadi Nabi Adam sebenarnya nurut kepada Allah, cuma karena iblis ini bersumpah atas nama Allah, percaya Nabi Adam. Nggak mungkin atas nama Allah iblis ini bohong. Akhirnya apa? Nggak taunya malah setelah dimakan diturunkan oleh Allah dari surga. Jadi bukan korban rayuan iblis, tapi korban dari sumpah palsunya iblis. Ya, jadi kadang-kadang orang salah paham, iblis Nabi Adam itu diturunkan karena digoda oleh iblis, bukan digoda, kena sumpah palsu. Karena Nabi Adam, kalau iblis itu nggak pakai sumpah demi Allah, Nabi Adam itu nggak mau makan Pak. Cuma karena pakai sumpah demi Allah, akhirnya kena tipu itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, sumpahnya dengan apa? Mulut ini, iblis bisa mengalahkan Nabi Adam dengan sumpah palsunya dari mulutnya iblis. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, kadang-kadang dari kita langganan dikit-dikit demi Allah, padahal bohong.
Gimana dosanya ini orang ini? Dibuat sumpah-sumpah mainan kadang-kadang, wal iyadzubillah min dzalik. Sumpah palsu, nanti dusta, wal iyadzubillah min dzalik. Ya, enggak boleh. Nanti keluar gosipi orang, adu domba, fitnah sana sini, mencela orang, menjelekan orang, wal iyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Akhirnya kita bangkrut nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga omongan ini, Pak. Ya, bahaya. Bisa Anda bayangkan sepertiga orang disiksa oleh Allah di neraka gara-gara mulut. Sepertiga, Pak. Sepertiga orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mulut gak bisa dijaga. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya. Bahaya dosa dari mulut ini. Memang bentuknya kecil, tidak bertulang. Ya, tapi efeknya luar biasa. Ya, maaf. Ya. Anda lihat ya, maaf yang dahulu ya, seperti Gubernur Jakarta itu gara-gara ngomong aja di demo ribuan orang, jutaan orang demo akhirnya sampai masuk penjara. Coba dia bisa ngontrol bahasanya, mungkin nggak sampai di demo orang, nggak mungkin masuk penjara bahasanya. Itu apa ibaratnya, apa ya, renungan buat kita. Kalau orang mau berbicara itu harus dipikir terlebih dahulu, nyakiti orang apa tidak, efeknya manfaat atau madorot. Kalau manfaat silahkan dikeluarkan, kalau madorot lebih baik jangan. Ya, bahaya ya, mulut ini ngeri ya. Apalagi yang sering kadang-kadang orang kalau dari mulut ini paling ringan itu suka mencaci, Pak. Suka mencaci caci orang. Oh itu bodoh itu, wah itu percuma itu ya, nggak pinter itu orang itu, wah segala macam, nanti bilang pendek, hitam, segala macam. Ada aja hinaannya, miskin, melarat. Kalau menghinain nomor satu mulut sudah ya. Nanti belum lagi gosip ya, badan gosip ini dosanya besar ya, seperti memakan bangkai saudara ya. Kita seperti kalau kita menggosipi orang seperti kita memakan bangkai orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya maaf MUI mengatakan infotainment yang di televisi itu haram untuk ditonton. Kenapa? Karena isinya gosip. Cuma yang digosip artis, makanya masuk TV laku dijual. Kalau kita nggak laku masuk TV, Pak. Walaupun kita bayar infotainment untuk masukkan berita untuk gosip, kita nggak mau infotainment ya. Walaupun walaupun kita bukan artis, mereka artis, tapi sama-sama manusia, manusianya nggak boleh gosip. Dengarkan aja nggak boleh.